Selamat siang teman-teman Wondes Academy dimanapun teman-teman berada yang terus berjuang seperti saya gitu ya. Ngonten semampunya, ngonten sebisanya, ngonten apa adanya, nothing tulus dengan kebutuhan kita yang ya ada aja gitu. Mungkin ada juga yang lagi terlibat hutang. Terus gimana caranya? Salah satunya mencoba dengan TikTok affiliate, ada juga yang Shopee affiliate, ada yang konten YouTube. Apapun dijalanin. Nih siang ini pagi tadi sebenarnya pun siang ini saya teringat kembali salah satu siapa tadi yang kira-kira ngomong, saya tuh nggak pernah mantau beliau. Tapi tiba nongol, saya tonton aja apa yang dibahas gitu teman-teman. Itu tentang beliau nyebutin spiritual prosperity atau kemakmuran spiritual adalah kondisi kesadaran yang melibatkan harmonisasi antara energi manusia dengan energi alam semesta sehingga menciptakan kelimpahan dalam hidup yang melalui aspek material. Beliau menekankan bahwa pemikiran, keyakinan, dan energi batin memainkan peran besar dalam membuka jalan rezeki dan kemakmuran. Ternyata tadi beliau menyambungkan dengan Al-Quran gitu, karena beliau ya sepertinya beliau juga seorang ustadz yang namanya Gus Banan gitu ya, di pondok pesantren gitu ya, bahwasanya kita ini di dunia ya hubungannya dengan material gitu. Contoh lah, orang ibadahnya bagus, dalam ya kitab suci disebutkan bahwa kalau ibadahnya bagus nanti juga akan dikasih rezeki gitu ya. Ya, pembalasannya di dunia ya salah satunya dengan material, karena memang dunia itu sifatnya material gitu. Dalam hati, benar juga, saya dulu pernah dengar kalau kamu rezeki mau lancar ya bertakwalah. Salah satunya coba kita cari ya. Apakah takwa membawa rezeki? Nah gitu ya. Coba kita cari, searching teman-teman. Nah dari situ saya tadi, bener juga bisa ngomongin ini ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan berinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan. Nah sebenarnya tugas kita adalah action ya. Terus satu lagi yang saya dengar dari Gus tadi ya, dia ngomongin gini nih, sesuai itu baru akan mendapatkan gantinya saat rela melepaskannya. Ya misalkan kita kena problem, ya udah rela aja, jalanin dengan riang gembira. Misalkan kena hutang, ya kita rela, tapi jangan menggerutu, jangan merasa berat. Ya wes, kita terima. Mungkin inilah bisa jadi masuk ke level ikhlas ya, mungkin ya teman-teman. Cuman ya ini masih dalam asumsi yang ada di kepala saya, yang saya lakukan saat ini. Mungkin teman-teman ya, apakah saya perlu? Yes. Saya jualan, saya lagi loyo, bahkan ada beberapa hutang yang masih tersangkut gitu ya, karena efek usaha, karena penjualan loyo. Jadi saya ada beberapa hutang ke supplier gitu yang wah kok jadi berat seperti ini, yang tadinya sudah oke-oke aja, sudah smoothnya, tiba-tiba dibalik sat gitu. Tapi karena posisi saya dulu juga udah pernah merasakan bangkrut dan modal saya cuman pasrah dan lillah gitu ya, akhirnya menjalaninya lebih enteng gitu teman-teman. Ya sudah, mau di apapun. Terus kemarin saya coba gabungkan dengan saya membaca buku tentang sikap bodoh amat. Sebenarnya kok ada ketersambungan sana sininya nih. Nah ini kan tadi contoh lah, misalkan ada dicontohkan tadi Gus itu ngomongin ini, misalnya ini HP nih harganya misalkan 20 juta lah gitu ya. Nah, saat kita ikhlas melepaskan uang 20 juta, dan kita pun akan mendapatkan, itu konsep sederhana beliau menjelaskannya gitu. Nah, pada saat kita dikasih masalah, hutang, udah ikhlas, rela gitu loh. Kita dikasih masalah, jangan-jangan ini jalan terbaik dari Tuhan, supaya kita men-trigger diri kita untuk bergerak. Makanya kenapa saya TikTok affiliate ini teman-teman gitu ya. Walaupun hasilnya 1.000, 2.000, ya udah saya teruskan saja. Pertama, ya memang itu jalan ikhtiar saya. Kedua, saya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan nih gitu ya. Kayak hari ini jam segini di akun utamaku ada closing berapa? 36.000, komisi 3.300. Ya sudah, alhamdulillah saja teman-teman.
Kemarin saya bisa dapat 50, 100, 200, dan hari ini closingnya 3.300. Ya tetap saya bersyukur dengan riang gembira aja saya bikin konten. Kalau saya butek di konten saya yang utama di TikTok affiliate, saya sekarang menemukan cara baru, saya bikin konten di YouTube seperti ini. Saya cerita-cerita apa adanya. Ini pelepasan saya juga supaya saya tidak nungguin nggak closing. Nah, lagi-lagi closing itu kehendaknya Gusti Allah. Bener nggak? Tuhan gitu ya. Nah, terus saya coba mantau lagi akunku yang satu lagi, teman-teman. Yang saya coba, saya punya mimpi, saya punya akun, punya admin banyak dari TikTok affiliate. Ya sudah, saya coba aja. Hasil lillah aja gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah, saya berbagi tim dengan adminku, tak ajarin, tak bantu, biar dia keluar potensi dirinya dan dia konten. Kalau dia udah happy menjalankan, nanti ketemu soul-nya, caranya, ya sudah. Saya bukan seorang jago konten juga, maksudnya udahlah, saya lihat ada potensi nih anak, sudah jalankan aja sambil kita bergerak. Dan ternyata ya, coba salah satu akunnya nih, sudah ada yang closing 1 di hari ini. Wondes Emperor ya, yang spesial di sini saya coba home living, teman-teman. Lagi-lagi jangan stres, rendah, kecil, itu yang coba tak tanamkan di kepalaku. Berapapun saya syukurin, yang penting saya terus bergerak, melakukan gitu ya. Entah nanti hasilnya endingnya berapa, walau alam. Lagi-lagi di sini saya coba sambungkan lagi kayak tadi ya, kekayaan spiritual, bahwa kita bersyukur nanti akan kebuka sendiri kok. Mau bagaimanapun kita bergerak aja, lagi-lagi Tuhan juga yang menentukan. Itu yang coba tak tanemin. Nah, di sini dia mulai tak aja, dan ternyata view-nya lumayan ya. Ini masih, aku jarang ngonten di sini. Sekali saya masuk, misalkan kayak gini kontenku nih. Ada suara nggak nih? Ada suara ini? Gak terjangkau, ya ini dia. Nah, ini suaraku, teman-teman yang lain. Mimin, dia caranya apa di sini? Malah dia tanpa suara. Cuman kayak gini aja, backsound. Aku ngasih produk, dia yang ngontenin kayak gitu-gitu aja. Ini lagi-lagi ini trial, percobaan, dan sudah 1458 follower. Di sini tak spesialisasi untuk home living. Lagi-lagi coba lagi, testing lagi, menjajal, berapapun hasilnya, bahasa saya pasrah lillah aja gitu, teman-teman. Ini contoh aku sesekali masuk dengan kontenku, misalkan 4.000 buat beli cilok, ya enggak mendingan beli ini stainless nih, cutter 9-in-1 Nah, nih teman-teman. Dan misalkan dalam seminggu ini apakah ada hasilnya? Cek itu teman-teman. Dalam seminggu last 7 day dapat 26.000. Nah, kalau berpikirnya pendek, ya Allah, masa seminggu ngonten sudah 10 konten, 6 konten, ya mungkin nanti saya akan menemukan, triknya di sini loh. Nah, itu teman-teman. Jadi, saya ini orang yang pokoknya jalan aja gitu, menurut saya gitu, yang tak jalankan. Kalau banyak konsep, banyak belajar ini tanpa saya praktek, saya malah nggak ngerti gitu ya. Ini proses perjalanan saya gini. Nah, mungkin teman-teman proses perjalanannya beda lagi ya. Yang sudah bagus, sudah keren gitu ya. Kalau jalan saya seperti ini, saya coba, akhirnya titik saya juga menemukan juga nanti, walau ya rata-rata yang tak jalankan gitu teman-teman. Terus yang Wondes Nature nih teman-teman, ini juga mulai tak arahkan ke Mimin. Aku sesekali aja ngasih konten di sini biar dia belajar. Dan titik saya mimpi yang sepertinya saya pengen share adalah saya punya titik mimpi tadi. Saya pengen punya, di sini ada 5.000 dengan 1.100. Ini ada closing berapa ini teman-teman? 5.000 closingnya 1. Nah, alhamdulillah kan 3 akun minimal sudah ada 111. Ya, dapatlah 10.000 total ya. Nah, ini gaya kontennya Miminku semua ini teman-teman. Aku biasanya sedikit beda kalau udah ada tampilan tulis. Nah, ini aku masuk di sini nih, malah view rendah di sini nih. Ya kan? Oke, itu teman-teman. Ingin tak ajak bahwasanya ya tugas kita tuh ikhtiar aja, hasilnya pasrah ke Tuhan semesta. Kalau kita bermohon, berdoa, minta. Itu yang coba tak lakukan. Lagi-lagi saya bukan seorang guru, menggurui teman-teman, tidak. Itu yang saya coba jalankan. Terus kalau bisa, gimana caranya bikin konten itu happy teman-teman. Jangan tertekan, karena hasilnya tertekan itu terasa nanti.
terasa di konten. Walaupun memang tidak mudah, teman-teman, tidak mudah. Gimana caranya hati yang gembira itu nyetrum juga ke video-video yang kita buat, VT yang kita buat lah gitu. Itu yang coba terus saya belajar. Nah, salah satunya hari ini saya dapat suntikan motivasi tadi. Sebenarnya itu juga tak jalankan, cuman pembahasannya aja yang karena disampaikan dengan cara berbeda, gaya berbeda, menjadi apa ya, kalau bahasa wong deso ini ya insight lah. Mbuh ki artinya opo insight ya. Saya mendapatkan insight bahwasanya benar juga ya. Jadi kalau kita sakit hati ya udah sembuhkanlah, terus jalani, nikmatin, lama-lama hilang. Tapi jangan kita balas dengan dendam, jadikan motivasi, jadikan semangat untuk bergerak. Saat kita lagi runtuh hancur, udah jangan menyerah. Tapi gimana caranya stres kita alihkan ke hal yang lebih positif, berusaha gitu. Kalau memang kayak kemarin saya sempat ya, contohnya saya ditagih hutang gitu misalkan. Ya saya ngomong apa adanya, saya bukan tidak mau membayar, tapi kondisinya seperti ini, orang dijawab dengan begitu, terus kita punya itikat baik, jalan dikasih kok gitu loh. Saya pun juga nauin, bahkan saya sendiri, orang hutang ke saya gitu, ya Allah. Akhirnya saya pasrah juga Allah, kalau memang dibayar ya pasrah, kalau nggak bisa membayar ya sudah gitu. Lagi-lagi memikirkan hal yang positif supaya stresnya mengalirnya ke sana. Dan alhamdulillah kayak tiba-tiba lagi-lagi tak ngomongin masalah kok salah satu konten saya FYP, dan barusan tiba-tiba saya bikin konten kayak gitu sama istri saya, dibikin status di Instagram tentang Sandy Walsh yang saya lagi-lagi tidak kenal beliau, saya timnas nggak begitu paham, tapi saya bikin konten ternyata bisa FYP siang ini sudah berapa ya tadi saya cek 1,5 juta, terus sama istri saya dibikin status di Instagramnya dia, dan ternyata video itu dilihat langsung oleh Sandy Walsh. Ini bagi saya kayak ada yang hal positif tuh nyetrum ke mana-mana, ke hal misalkan yang kita mau tuju kemana, nyatanya kok bisa nyetrum itu teman-teman. Ini realitas yang terjadi dalam hidupku ya, mungkin teman-teman bisa juga merasakan ya, bisa-bisa kok terjadi nyetrum hal positif seperti itu teman-teman. Nah, coba tak cek hari siang ini salah satu kontenku yang FYP itu udah berapa ya. Walaupun di sini masih nol penjualan ya karena baru up, kontennya pun juga begini, saya bisa mendapatkan tuh 1,5 juta. Lagi-lagi ini ya, ini 177.000, 50.000, dan ini juga 38.000 gitu teman-teman. Tapi pelan-pelan, ada aja jalan yang terbuka gitu teman-teman. Entah secara networking, silaturahmi, rezeki, ada aja jalan terbuka. Walaupun sini tidak menghasilkan uang, teman-teman, tapi sini menghasilkan lingkaran bahwasanya nama Wondes ini bisa-bisa di-searching orang. Nah, kenapa kok saya berpikir ingin punya Wondes Nature, ada Wondes Body Fit, ada Xiaomi Wondes, bahkan branding Wondes ini ya tertebar kemana-mana, nanti bisa jadi kesenggol-senggol itu, teman-teman. Jadi, lagi-lagi saya tarik ke TikTok affiliate. Ayo semangat teman-temanku, gaspol aja sebisa kita, semampu kita, tapi tetap hasil kita pasrah tuh ke lillah ya, sambil evaluasi dikit-dikit, perbaiki, dan berapapun yang kita dapat, syukuri. Kalaupun belum tetap bersyukur. Nah ini susahnya nih teman-teman, saya sendiri ya dapat aja kok bersyukur. Lagi-lagi konsepnya secara apa namanya ya, spiritual prosperity ya, kekayaan, keberlimpahan secara spiritual tuh. Kita bersyukur itu bisa mendatangkan jalur rezeki. Nah, itu dibalas, kita bersyukur aja sama Allah dibalas, bahkan dijanjikan bahwa kenikmatannya akan ditambah. Ini kadang-kadang saya tadi yang saya dengar ya, bahwa spiritual sama dunia ini kayak dibenturkan gitu loh. Yang tidak padahal kenyataannya nggak begitu. Justru spiritual bisa membantu mendatangkan yang di dunia ini, maksudnya kekayaan, rezeki, orang bertakwa, bertasbih, itu kan sebenarnya kan energi positif yang kita muat ke pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, kita bisa berpikir, bisa bikin konten dengan happy. Itu yang coba saya jawantahkan dengan kemampuan saya ya, pemahaman saya seperti itu saat ini teman-teman ya. Jadi saat kita misalkan ibadah sholat gitu kan, pada saat kita benar-benar bisa melakukannya dengan tenang, dengan ini kan menurunkan tensi yang tadinya nyut, kita sujud. Nah, mungkin kalau dengar siapa ya, ustadz siapa, kenapa dokter gitu ya,
Kenapa kok sujud itu impact-nya positif? Karena ada bagian dalam kepala kita, di otak kita itu yang bisa teraliri darah dengan bagus, yaitu pada saat dengan sujud. Nah, itu aku dengar dari siapa kemarin tuh. Dalam hati, pantas kenapa kok orang yang sujudnya lama, rukuknya lama, itu bisa impact ke pikirannya, bisa lebih jernih, lebih tenang. Karena otak dengan kesuplai darah yang baik, itu juga akan membuat kita lebih tenang, berpikirnya lebih jernih. Wow. Saat kita bisa ke sana, teman-teman, kita ngonten dengan riang gembira, dengan ikhlas, apapun hasilnya, itu nikmat, bro. Ada yang closing, ada yang view, nggak ada yang view, tetap happy. Lagi-lagi spiritualnya nyambung nih, teman-teman. Dan kalau kita bisa menjalankan hidup seperti itu, amazing. Tetap semangat, tetap berkarya, hasil nggak ada hasil, berkarya terus. Karena tugasnya nanti bukan kita yang menentukan lo dapat apa enggak, bukan kita yang menentukan, tapi itu menurut ini ya Tuhan lah yang menentukan hasil lo dapat berapa. Tapi kita gaspol, pantang nyerah, pantang mundur, itu yang selalu coba saya jalankan, teman-teman. Lagi-lagi saya bukan ceramah lagi, teman-teman. Itu yang coba tak jalankan sampai detik ini. Dan yang terjadi apa? Dalam keseharian saya terjadi miracle, dan miracle. Keajaiban yang kebayang nggak sih? Today, hari ini saya nggak bisa, bahkan untuk jajan, untuk memegang uang 100.000, 50.000, kadang-kadang nol. Tetapi tiba-tiba orderan masuk 1 juta, 2 juta, possible. Ini baru kemarin terjadi, ya penjualanku sepi, TikTokku lagi turun. Tiba-tiba ada orang datang, OB-nya orang itu datang, saking ngomong, saya pesan somai untuk acara kantor, terus saya bilang kami produksi belum mampu kalau tidak dibayar dahulu gitu kan, dan kalau misalkan di delay nanti hari Senin kita nggak bisa kekejar. Tahu-tahu nggak yang terjadi apa, teman-teman? Orang itu nganter OB-nya, ini perusahaan bukan personal nih, perusahaan di SCBD, ngasih duit cash 1,6 orderannya. Karena kalau kantor tahu sendiri dong, harus progres yang sehari 2 hari ya gitu. Ini entah dengan dana siapa, saya nggak ngerti. Intinya beliau itu datang ngantar OB-nya di cash, dan ini bukan masalah saya pamer, tidak, tapi itu yang saya alami ternyata, dan ini masih dalam nih teman-teman, uang siomay 1,6 juta. Lagi-lagi ini bukan untuk saya pamer, tidak. Justru ini terjadi dari hasil, ya sudah. Pokoknya rezeki datang sama Allah, saya berpositif thinking, dan itu terjadi. Dan ini tidak cuma sekali, teman. Makanya saya sekarang benar-benar merasa saya loskan aja. Berapapun yang diberikan Allah, bersyukur, udah jalanin aja. Sekarang gimana besok saya membayar anak sekolah gitu. Yang anak sekolah saya itu kalau dikalkulit, dalam sebulan itu nggak cukup 5-6 juta, totally bisa ya buat daily segala macam, saya harus kurang lebih ya 6-10 juta saya harus itu. Dan yang terjadi, saya pada detik-detik endingnya itu kayak nggak mampu nih. Otak saya udah berpikir, wah ini kalau kalkulate secara normal nggak mampu. Tapi yang terjadi di luar nalar pada saat saya berpasrah, ya Allah, ya sudah, yang terjadi terjadilah. Ini dulu benar-benar saat saya bangkrut, teman-teman. Itu yang saya lakukan itu. Saya bertafakur, mengheningkan di sepertiga malam. Saya berpasrah, menangis. Waktu itu saya mental saya belum seperti saat ini gitu. Saya masih bingung dari jadi orang gajian, saya belajar usaha, minus, bangkrut gitu ya, teman-teman. Dan yang saya lakukan cuma satu, itu udah. Saya nangis, saya berdoa, karena saya ingat bahwa salah satu nangis terbaik gitu ya, di sepertiga malam, pada saat kita menghibah ke Tuhan gitu. Disitulah keheningan terjadi. Benar, kita benar-benar tulus keluar dari hati. Dan saya ngomong, ya Allah, saya yang terjadi, terjadilah. Apapun saya coba sepasrah-pasrahnya, dan terjadilah jalan-jalan keluar. Dan itu coba saya terapkan sampai hari ini. Alhamdulillah, pada saat problem seberat apapun, saya segera mengosongkan pikiran saya. Saya nggak mau ke source problem yang bikin negatif, saya selalu coba tarik ke positif. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun saya berusaha, kadang-kadang masih oleng, masih mumet, tapi saya coba cepat-cepat. Nah, selain saya rasa bersyukur, segala macam, ya lagi-lagi yang mungkin saya pernah cerita kemarin, bahwasanya itu dengan
saya olahraga. Nah, mungkin teman siapa tadi itu ya, saya cerita kemarin, wah mas, ya kemarin bayar listrik aja nggak bisa gitu kan. Ada yang chat atau komen gitu. Tapi nyatanya yang saya dapat lebih dari bayar listrik. Nah, itu Tuhan, teman-teman, bahwasanya hal itu terjadi dalam hidup kita. Lagi-lagi yang ngatur itu yang di atas. Lagi-lagi saya ini bukan sombong, bukan cerita menggurui ya teman-teman, tapi itu realitas yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya sekarang udah running terus saja, bergerak saja, saya TikTok juga ngonten-ngonten aja, saya nggak banyak berapapun yang saya dapat, alhamdulillah, saya syukuri. Dan ternyata ya sehari 2 hari tadi saya lagi mau bayar sekolah anak bola saya, ternyata di rekening saya, oh kok kurang. Ada data saya tarik, ada total dari berapa ya? 90.000 dan bisa mengcover, saya bisa membayar anak saya les private sepak bola. Alhamdulillah, itu loh dari TikTok yang tadi kecil, setelah saya terkumpul 250.000, saya bisa bayar anak sekolah. Wah, itu kadang-kadang miracle, teman-teman. Benar-benar bisa ya hidup seperti ini saat benar-benar berpasrah. Jalan keluar tuh ada gitu. Saat berpasrah, ya sudah kita nikmatin, kita bagaimana cara membuat riang gembira. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, ayo kita semangat ngonten semampunya, sebisanya. Kalau teman-teman, oh aku mau ngonten, alasannya masih kerja. Jangan jadikan alasan. Selalu di balik celah-celahnya kerja, pasti aja kita, kan satu konten 1 menit, bayangkan. Udahlah, nggak usah banyak yang editing, yang wah macam-macam, sebisanya kita, seikhlasnya kita. Kita bisa ngomong misalkan ini ada madu kayak bapak-bapak siapa tuh yang sekarang lagi mulai agak viral juga, Pak Haji siapa kemarin itu yang cuman ayo bunda-bunda ini beli kerudung harganya segini, ayo dibeli. Why not? Bergerak saja. Ngomong gitu aja jadi konten, dan ternyata fee-nya tinggi. Bisa jadi itu brandingnya beliau, branding kita berbeda, dan setiap kita memiliki cara, kelebihan yang diberitakan, diferensiasi. Marketing itu sebenarnya yang coba saya pahami, selalu ada pembeda, inilah yang bisa menjual. Pembeda plus satu lagi kalau bisa emosional. Ini aku pernah dengerin entah siapa ya. Level marketing, level menjual tertinggi adalah pada saat kita bisa memainkan emosional. Kenapa saya dulu suka baca novel, teman-teman? Coba teman-teman denger, pernah tahu nggak kalau zaman seusia saya, mungkin ya zaman dulu ada namanya Sandiwara Radio Sahur Sepuh. Kenapa kok orang nggak nonton, cuma dengerin, tapi buayangannya, kita sebagai pendekar, saya penaik kuda yang hebat, yang bisa bertempur, bisa terbangan kemana-mana. Kalau teman-teman ada juga yang nonton video Korean drama, drakor. Saya dulu paling benci baca drakor karena banyakkan oplas. Tapi setelah saya nonton videonya, wow, saya sempet hampir setiap hari saya nonton drakor. Karena waktu saya banyak segala macam. Sebenarnya yang saya lihat apa sih? Permainan emosinya luar biasa. Saya nggak ngerti, saya dulu nggak bisa punya teman segala macam. Pelari saya membaca apa ya? Salah satu yang saya baca novel teman-teman. Saya dulu banyak banget novel yang saya baca untuk mengisi. Saya nggak bisa bergaul, nggak bisa teman, tapi ternyata saya terbawa alur cerita yang wow. Sampai saya punya visualisasi, bayangan, wow, kalau difilmkan keren. Dan salah satu novel yang saya baca difilmkan adalah Laskar Pelangi. Itu salah satu perahu kertas. Itu ayat-ayat cinta. Jadi seakan-akan saya tuh masuk ke dalamnya si novel itu. Tokoh utama seakan-akan saya. Yang saya pengen saya omongin adalah emosinya luar biasa. Saya baca nih teman-teman, saya kadang bisa menitikkan air mata sampai wow, sampai nggak bisa berhenti gitu. Gila, kalau kita bisa bikin konten, walaupun kelihatannya katrok, deso, ngawur, tapi kalau emosinya bisa menyentuh, di situ level tertinggi dari marketing, bukan editing yang dasar. Oke, itu supporting yang bagus. Itu menurut saya, teman-teman ya. Saya kebayang bikin konten-konten TikTok, tapi semenyentuh kayak Korean drama, tapi dengan pendek. Terus mungkin teman-teman juga pernah ngeliatin iklan-iklan yang Thailand. Menurut saya nonton sekilas bisa
banjir air mata itu kadang-kadang. Karena apa? Permainan emosi. Nah ini teman-teman, saya sendiri juga masih nggak ngerti, belum mampu, tapi saya mulai ngebayangin, oh iya, kalau bikin konten semenyentuh mungkin emosionalnya, itu insya Allah keren. Walaupun itu dengan gaya TikTok, dengan gaya yang TikTok ini kan kayak bercanda, kayak gitu, lucu-lucuan, seru-seruan gitu ya. Itu kalau bisa menyentuh sampai level itu, mungkin FYP aja bisa lewat ya. Kalau setiap konten kita itu bisa menyentuh emosi seseorang, misalkan nih di rumah mak-mak marah-marah kan, karena apa? Karena biarangnya hilang mulu. Misalkan beli kaos kaki satu, sobek lah, nyampe rumah hilang. Nah, kita sentuh gimana caranya kita jualan kaos kaki, menceritakan, mak gue nih, tiap hari anak-anak brengsek pulang ke rumah, kaos kaki, sobek lagi. Nah, kita jualan kaos kaki. Nah, ini dia 10.000 aja dapat 10 pasang. Beli 10, nggak usah dicuci, tinggal buang. Contoh misalkan itu, saya sendiri juga belum jualan kaos kaki gitu, tapi ya merelatekan dengan tambahan emosionalnya. Saya rasa, wah ini keren banget. Ya, sama-sama belajar teman-teman. Saya sendiri juga belum mampu ke sana, tapi ini yang ada di kepala saya keren juga ya. Sampai gregetan, walaupun saya jujur belum mampu lah bikin konten yang kayak Korean drama, kayak Thailand gitu ya. Kayak novelis yang cadas gimananya, kayak apa adanya, tapi ada sentuhan-sentuhan emosi. Nah, minimal itu yang coba saya terapkan, walaupun saya sendiri ya kadang bener, kadang enggak gitu ya. Teman-teman, ayo semangat terus ngonten, ayo kita saling menyemangati. Insya Allah TikTok affiliate bisa jadi jalur rezeki, bisa jadi kita gempur TikTok affiliate, rezekinya datang di jalur yang lain. Kayak saya tadi gempur affiliate TikTok lemah, tapi saya gempur terus, nongolnya di Somai Wondes, nongolnya di kerjaan IT saya. Kalaupun ya saya ini dulu basically-nya pekerjaan saya sebagai seorang IT, ya berhubungan data dengan web gitu ya, dengan digital marketing, Facebook Ads gitu ya. Kadang-kadang nongolnya dari situ. Ya nggak tahu teman-teman, rezeki datang dari mana aja, yakinlah kita terus bergerak dan jangan stres, be fun, terus bersyukur, terus tambah lagi ini ya, yang dibilang siapa tadi? Gus Banan ya, tentang spiritual prosperity. Nah, kembali lagi ujung-ujungnya ini pasti apa? Keajaran agama kita. Bagi yang muslim, kalau yang non-muslim ya mungkin akan bisa ini kan universal juga hukumnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah terlalu panjang nanti bertele-tele kembali.